Miramar. Let's go, kita langsung saja menuju match yang pertama Miramar kita di malam hari ini. Apa kejadian nih? Keinginan dari seorang Ranu untuk di Miramar kali ini. Tapi lihatlah Zenox Da Costa dengan mininya belum berhasil mendapatkan yang kedua. Tapi lihatlah Dewa United dengan minimnya weapon mereka, dengan minimnya yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan setidaknya 2 poin eliminasi sejauh ini, kemenangan atas tim Zenox. Didengar nampaknya step yang dibuat oleh satu pemain Zenox akan coba diincar, akan coba semakin didekati lagi jaraknya oleh seorang Arcrawl, akan coba melihat apakah mampu bisa mendapatkan yang terakhir. The last man standing dari tim Zenox udah mulai kelihatan pick yang dilakukan, coba naik ke lantai yang kedua, jangan sampai di absen dan akhirnya selesai sudah. Alphala yang menjadi eliminator yang terakhir bagi tim Zenox. Dan Coba untuk mendownload beberapa informasi demi informasi. Coba untuk ngeker-ngeker ke area tersebut. Tapi boom! Sepertinya Okta sudah mulai ketahuan. Hanya bermodalkan Scorpion saja. Melawan 3 pemain dari Nightmare. Dan tentu ini menjadi satu buah pertanda yang begitu sangat tidak baik bagi seorang Okta. Sehingga Okta pun langsung berpulang menuju ke arah lobby. Sementara dari Jeruk, mereka pun benar-benar akan menantang posisi dari tim Dewa United As. Bahkan di sana ada Dinoy yang sudah mulai naik. Itu gimana caranya naik ke sono gitu loh. Kok bisa-bisanya dia naik ke sono, tapi ternyata belum ada helm dan juga vest yang dipunyai oleh seorang Dinoy. Bahkan hanya bermodalkan Scorpion lagi dan lagi. Tentu ini akan menjadi satu PR, tapi ada granat juga dari seorang Dinoy. Akan dimanfaatkan dengan begitu sangat baik. Tapi di sisi yang lain Leleboy, dia sangat-sangat bersiap sekali untuk menyambut kedatangan para pemain dari Jeruk Esports. betul, karena udah kelihatan ya informasinya ya, masuk satu persatu dan bahkan sekarang sudah mulai semakin dekat lagi. Informasinya pun juga semakin terbuka antara Dewa United dan juga Jeruk Esports. Dinoy mengcook sebuah nades-nya dipantulkan, tapi justru kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Kenboy. Kayaknya satu pemain dari Nightmare kehilangan sinyal, kah mungkin karena tadi cukup mengherankan ya yang terjadi untuk satu pemainnya Nightmare. Dan Akral juga masih bersikeras untuk mendapatkan sebuah knockdown-nya kali ini. Masih melihat turun ke lantai yang pertama, ke lantai dasarnya kali ini. Masih ingin dicari celah tipis antara Dewa United dan juga Jeruk Esports kali ini. Sama-sama kekeh, sama-sama ingin berhati-hati dua-duanya. Belum ada knock sama sekali dan akhirnya pecah sudah knock yang terjadi. Alpha tumbang, Lixia pun juga tumbang. 2 pemain Dewa United dibuat kneeling down oleh Jeruk kali ini. Tinggal 2 yang terakhir. Dan ini membuat dari tim Jeruk pun tense semakin lebih dekat lagi. Tapi ada gangguan yang ternyata juga diberikan oleh Pangeran Megjo yang sudah mengawasi sedari awal fight yang terjadi kali ini, Ranu. Yes, betul sekali. Tiba-tiba Pangeran Megjo menjadi orang yang ketiga dalam fight antara Jeruk dan juga Dewa United As. Namun Dewa United mereka berhasil untuk membangkitkan kembali seorang Link. Karena memang tadi ada distraksi juga yang dilakukan oleh para pemain dari Pangeran Megjo. Sehingga ada peluang bagi mereka membangkitkan rekannya yang tumbang. Namun Leleboy pun sudah mulai mengetahui bahwa ada Tata di balik satu buah tong tersebut. Akan segera dicari. Namun tidak ada utility yang dipunyai oleh para pemain dari Dewa United As. Dan itu dia, Link coba melemparkan beberapa utility. Dan itu hanya satu buah utility yang tidak memberikan damage. Tapi akhirnya Tata pun tidak mampu untuk bertahan dan tumbang juga, pulang menuju ke area lobby. Botex, satu pemain dari Pangeran Megjo tumbang. Tapi kita pun nggak tahu apakah Botex bisa dibangkitkan kembali atau tidak. Namun yang pasti dari seorang Deo, dia masih kekeh ingin mendapatkan satu pemain dari Jeruk dari tadi terus dikeker. Greget ya. Iya. Kayaknya pengen benar-benar dibersihin sih. Satu yang terakhir juga nggak dilepasin sama sekali sama Pangeran Megjo. Kita nggak tahu satu pemain terakhir Jeruk dia punya healingan atau tidak, karena terakhir sih belum berhasil bisa healing. Dan kita langsung nge-switch dengan POV yang berbeda. Alter Ego kali ini yang dilihat dan yang terakhir pun tertangkap dari Jeruk. Kita lanjutkan kembali Alter Ego versus SV kali ini. Snape akan semakin lebih dalam lagi. Mereka lebih unggul dengan satu knock yang didapatkan dari Alter Ego ke arah tim SV. Tapi tanpa sadar Snape di game belakang ternyata dia backup juga bantuan yang datang. Dan 2 tumbang dari tim SV kali ini. Dan langsung akan dicari yang terakhir, the last man standing dari tim SV yang berada di lantai yang kedua
akan terus dicari oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego setelah mereka berhasil mengkonfirm poin eliminasi. Setidaknya total ada tiga eliminasi, dan ini dia Boychill yang terakhir dari pemain SV Vior. Besok akankah dari Savage Valiant bisa untuk bounce back kembali ke jalur kemenangannya? Namun kita pun harus berpindah menuju ke area seorang Botex yang terlalu lama dia mengangkat ketiaknya. Harus tumbang, tidak baik-baik saja. Namun Ling di sana pun harus tumbang. Satu dibalas satu maksud saya dari seorang Herling, akan coba maju berikan beberapa damage dengan DBS-nya, tapi ternyata di sana dari seorang Lynx pun Herling maksud saya harus tumbang dan bahkan langsung tertanam pulang menuju ke arah lobby. Deo akan coba untuk melakukan backup, melakukan revive menuju ke arah seorang Botek, tapi udah mulai diketahui oleh seorang Akral. Tapi ada satu buah granat yang coba dimainkan oleh seorang Deo, di revive terlebih dahulu akan diupayakan, tapi Akral coba untuk merefill beberapa lootingan-lootingan yang ada. S12k, sisa 3 peluru harus dimanfaatkan cukup baik, tapi dia malah tumbang. Akral pun langsung tertana pulang menuju ke lobby. 2 versus 2 untuk saat ini. Teleboy masak satu buah granat. Akankah ini terkonek? Lempar menuju ke depan, meletup, dan duar bebek ternyata dapat. Satu pemain Deo pun tumbang, tidak baik-baik saja untuk saat ini. Akankah ini menjadi satu buah push dari seorang Leleboy dan juga Lynx? 2 pemain yang terakhir dari Dewa United, namun Botex ada waktu dia untuk melakukan healing, tapi 2 pemain sekaligus akan menggerebek sahur posisi dari seorang Botek, dan selesai sudah perjalanan dari tim Pangeran Mekjo pulang di peringkat yang ke-14. Seorang Leleboy dan Pandum Dimzi pun juga mendapatkan lagi satu eliminasi dari seorang Fluen tim SLE. Berarti total ada 4 tim yang sedang perang di waktu yang bersamaan. Semakin dekat lagi Joe Branky kali ini coba untuk pelan-pelan tapi pasti mendekati pergerakan dari tim SLE. Dimzi pun juga melakukan hal yang sama. Semua informasi sudah mulai masuk dan Joe Brank semakin dekat lagi, dan 1v1-nya kali ini berhasil dimenangkan oleh seorang Joe Branky. Dan Pandum kali ini lebih unggul dari quantity playernya dibandingkan dari SLE. 1-2 pemain terdeteksi, terpantau sudah. Akan coba langsung didekati lagi, dicari lagi yang sekian kalinya untuk poin-poin eliminasi mereka. 2 yang terakhir, tapi i4 berhasil mendapatkan sang IGL. Kali ini backupnya pun gagal. Joe Branky gagal memberikan backupnya untuk seorang Frenzy. Langsung dikembalikan keadaannya, langsung dibalikan lagi oleh satu orang dari SLE, yaitu seorang i4. 1 lawan 2 antara Pandum versus SLE. Tapi Dimzi sudah mulai kehabisan peluru, sisa 29/0 peluru hijau yang dipunyai oleh seorang Dimzi. Pepeng, tapi Pepeng begitu sangat low dan mampu untuk ditumbangkan di sana. Akan coba 1v1 dengan seorang i4 kali ini. Satu buah granat coba dilemparkan menuju ke arah depan, tapi memang masih belum mampu untuk bisa mendapatkan sasarannya. Ada granat yang kedua, coba lempar menuju ke area depan, tapi Dimzi sudah mulai maju. i4 dia akan coba menggunakan S12k-nya, tapi ternyata sudah mulai habis, sisa 2 peluru dan kehabisan peluru. Akhirnya pun rata sudah pulang menuju ke area lobby, tapi tiba-tiba ada Nightmare yang join the fight, akan coba merecoki posisi dari tim Pandum. Akankah bisa diamankan? Namun di sisi yang lain, Nerpeko, satu pemain dari RRQ, harus tertanam di sana. Namun masih belum bisa kita melihat fight yang terjadi di area tersebut. Namun Dimzi, last man standing dari tim Pandum, harus memainkan tempo yang begitu lama sekali. Namun itu dia, sudah mulai kelihatan fight yang sudah mulai terjadi dari RRQ dan juga point check. Bahkan ada sebuah granat yang coba dilemparkan oleh seorang Lapar, dan Lapar dapat granatnya connect. Satu pemain tumbang. Oxy begitu sangat low, akan melakukan healing, tapi ada satu molotov yang coba dimainkan oleh seorang Lapar. Lapar pun sudah mulai aware bahwa ada pemain di area bawah, akan menggocek-gocek manja. Masih bisa untuk dia bisa bergerak, tapi ternyata terbakar api asmara. Lapar dia mampu mendapatkan satu kembali, tapi ternyata dia pun harus tumbang. Pulang juga menuju ke lobby. Potato akan melawan satu pemain yang terakhir dari seorang Piren, masih menggocek-gocek manja dengan Thompsonnya, tapi di sana Potato mencicil damage yang begitu signifikan menuju ke arah seorang Piren, tapi Piren dia tidak sadar bahwa Potato dia memasak satu buah granat, dan ternyata Piren lah yang berhasil menanam seorang Potato. Masih ada satu pemain yang terakhir dari RRQ. BTR mereka datang, TTR mereka akan coba menginvasi tempat tersebut. Betul, datang lagi untuk kandidat terbaru untuk perang kali ini. Sudah mulai mengintar dan bahkan sudah mulai mengganggu fight yang terjadi. Dan Hans Fori coba untuk bisa tarik mundur lagi.
Viren juga akan naik ke lantai kedua, tapi dibatasi dengan lemparan molly yang ada kali ini. Masih sama-sama sabar untuk dua pemain kali ini. Pelan-pelan tapi pasti, tapi what happened to Bigetron? Ternyata Nightmare juga mengganggu, memiliki keinginan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Bigetron. Diganggu semua perangnya dan RRQ pun tereliminasi. Dan sekarang giliran antara RRQ ataupun dari Bigetron versus tim Nightmare. Tapi Federales gagal dia untuk bisa bertahan dan langsung tertanam pulang menuju ke arah lobby. Nightmare, Onbit akan coba memasak satu buah granat, lempar menuju ke arah dalam dan Pektif pun tumbang. Tidak baik-baik saja, masih ada granat selanjutnya. Coba dilemparkan oleh seorang Hexas. Belum mampu untuk bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal, namun masih ada waktu bagi seorang Reza. Bisa melakukan healing, tapi Reza pun sudah mulai kelihatan. Bigetron ternyata harus tertanam. Pulang di peringkat yang ke-7. Saya gagal untuk bisa mendapatkan WWCD. Main pasif, tapi langsung dipatahkan dengan agresif yang dibangun sedari awal oleh 18 tim. Dan sekarang lihat King Motik dari Shadow Esports kembali menambah lagi poin eliminasi mereka. Tapi asalnya tumbang dan Zhao. Ini satu pemain yang benar-benar lagi-lagi menyulitkan banyak sekali tim. Dan sekarang cukup menyulitkan bagi pemain tim SE. Dan celahnya coba dimaksimalkan, dia keluar, masuk kembali, udah low juga untuk HP-nya kali sampai akhirnya selesai, sudah gold. Zhao dieliminasi, dipulangkan oleh Shadow Esports. Nah, sudah mulai dicurigain bahwa di compound ini ada satu pemain yang mungkin bersembunyi dan coba dicari, coba dicek dari ruangan ke ruangannya oleh pemain tim Nightmare. Dan udah mulai naik lantai kedua, kelihatan HB-nya sukses, dapetin satu, dapetin ke yang kedua, kali ini nampaknya dua didapatkan. Dua pemain berhasil dijatuhkan oleh seorang Extor kali ini, Ranu. Wow, HBD yang sukses tidak hanya satu loh, dua pemain. Dari tim Nightmare pun harus tertanam, pulang menuju ke arah lobby. Bahkan Yoru akan mengambil keuntungan dalam fight tersebut. Bahkan Mastery pun sudah mulai mendeteksi posisi dari seorang Extor. Maju dia dengan satu buah granatnya, dimasak 5 detik lagi, 2 detik mungkin akan segera dilemparkan menuju ke arah dalam. Tapi ternyata pantulannya gagal untuk bisa mendapatkan satu pemain yang terakhir. Tapi Extor lagi-lagi dia memberikan beberapa damage yang begitu signifikan menuju para pemain dari tim Shadow Esports kali ini. Namun Extor masih menunggu, jangan sampai terlalu lama di area tersebut karena ada satu buah granat yang dimasak oleh seorang Yoru. Dan selesai sudah perjalanan dari tim Horboy yang harus dipulangkan di peringkat yang ketiga. Satu pemain yang terakhir, Ponbit, tentu ini akan menjadi satu buah PR bagi dirinya. Apakah bakalan main panci lagi atau tidak? Ya, karena dia pun masih ngeker-ngeker. Bahkan ada beberapa tracking yang coba dimainkan, bahkan dapat satu Ponbit. Luar biasa, dia bisa dapat satu. Masih ada King Motik dan juga Asa yang coba untuk memberikan beberapa damage menuju ke arah seorang Ponbit dan gak bisa bertahan. Ternyata winner chicken dinner mampu diamankan oleh Shadow Esports di match kita yang kelima. Congratulations untuk Shadow Esports.